Perkenalkan, saya Intan Paisa Faradila dari jurusan akuntansi akan menjelaskan mengenai bisnis Islam, mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis, orang atau perusahaan menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pelanggan dengan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Bisnis dapat beroperasi di berbagai sektor, termasuk manufaktur, perdagangan, jasa, teknologi, dan banyak lagi. Sayap bisnis Islam. Bisnis Islam adalah seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan aturan syariat. Bisnis Islam berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Ia haruslah didasarkan kepada syariat Islam yang terdapat di dalam sumber Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan fikih para ulama. Perbedaan bisnis Islam dan bisnis konvensional. Yang pertama, berdasarkan landasan. Bisnis Islam didasarkan pada syariat Islam, sedangkan bisnis konvensional didasarkan pada hukum positif. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Bisnis Islam bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan bisnis konvensional bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsipnya. Bisnis Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu halal, aman, manfaat, dan keadilan. Sedangkan bisnis konvensional tidak memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Selanjutnya, berdasarkan akadnya, bisnis Islam menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan bisnis konvensional menggunakan akad-akad yang tidak diatur oleh syariat Islam. Dan yang terakhir, berdasarkan perilaku bisnisnya. Perilaku bisnis dalam Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yaitu kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Sedangkan perilaku bisnis dalam konvensional tidak diatur oleh nilai-nilai tertentu. Prinsip-prinsip bisnis Islam. Yang pertama, halal, yaitu segala aktivitas bisnis harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, akad, yaitu kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam bisnis. Akad harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak merugikan salah satu pihak. Yang terakhir, keuntungan, yaitu tujuan dari bisnis Islam adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Macam-macam bisnis Islam. Mudorobah. Akad mudorobah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu sahibul mal atau pemilik modal dan mudorib atau pengelola usaha dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah. Sahibul mal adalah pihak yang menyediakan modal, sedangkan mudorib ialah pihak mengelola usaha dan bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi. Prinsip-prinsip mudorobah. Yang pertama, kesetaraan, yaitu kedua belah pihak harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, kejujuran, yaitu kedua belah pihak harus bersikap jujur dan transparan dalam melakukan akad. Dan yang terakhir, keadilan, yaitu kedua belah pihak harus diperlakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contoh kasus mudorobah. Pak Budi memiliki modal sebesar 100 juta rupiah.
Ia ingin menginvestasikan modalnya dalam sebuah usaha perdagangan. Ia kemudian bertemu dengan Pak Andi, seorang pengusaha yang memiliki pengalaman dalam bidang perdagangan. Pak Andi bersedia mengelola usaha tersebut dengan menggunakan modal dari Pak Budi. Nisbah bagi hasil disepakati 70% untuk Pak Andi dan 30% untuk Pak Budi. Lalu, bagaimana sih jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan? Diketahui bahwa pada akhir tahun pertama, usaha tersebut mendapatkan pendapatan senilai 200 juta rupiah dan beban yang harus dikeluarkan senilai 125 juta rupiah, sehingga keuntungan dari usaha tersebut senilai 75 juta rupiah. Lalu berapa sih keuntungan yang diperoleh Pak Budi dan Pak Andi? Keuntungan yang diterima Pak Andi sebagai mudorib yaitu sebesar 70% dari 75 juta rupiah. Hasilnya adalah 52.500.000 rupiah. Sedangkan keuntungan yang diterima Pak Budi sebagai sahibul mal yaitu sebesar 30% dari 75 juta rupiah. Hasilnya adalah 22.500.000 rupiah. Lalu bagaimana sih jika usaha tersebut memperoleh kerugian? Berdasarkan ketentuan pada akad mudorobah, jika suatu usaha yang dijalani memperoleh kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana atau sahibul mal, yaitu Pak Budi. Kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudorib, maka kerugian ditanggung oleh mudorib. Musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Macam-macam musyarakah. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisoh adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Contoh kasus musyarakah. Musyarakah permanen. Pak Andi sebagai pemilik dana sekaligus pengelola dana atau yang disebut mitra aktif, dan Pak Budi sebagai pemilik dana atau yang disebut mitra pasif melakukan akad musyarakah dengan menanamkan modal yang jumlah awalnya masing-masing sebesar 100 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap sebesar 100 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Musyarakah menurun. Pak Andi selaku mitra aktif dan Pak Budi selaku mitra pasif melakukan akad musyarakah. Pak Budi menanamkan dana sebesar 100 juta rupiah dan Pak Andi menanamkan dana sebesar 200 juta rupiah. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal Pak Budi sebesar 100 juta akan beralih kepada Pak Andi melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh Pak Andi. Transaksi yang dilarang dalam bisnis Islam. Yang pertama, riba adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara batil ataupun bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Yang kedua, maisir adalah cara mendapatkan harta dengan mudah tanpa melakukan usaha.
Dan yang ketiga, goror adalah transaksi yang mengandung keraguan dan sudah pasti mengundang kemaslahatan, juga berkemungkinan adanya unsur penipuan. Yang keempat, ikhroh adalah segala bentuk tekanan dari salah satu pihak untuk melakukan akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Tindakan ini merupakan ancaman fisik atau ini memanfaatkan kebutuhan seseorang yang sedang butuh. Yang kelima, gaban adalah transaksi yang dimana si penjual memberikan harga di atas rata-rata dan penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atas harga pasar yang ia tawarkan. Yang keenam, ikhtikar adalah mengambil keuntungan di atas normal di mana produsen atau penjual membuat hambatan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Praktik ini umum dilakukan dengan cara menimbun stok barang agar barang menjadi langka sehingga harga produk yang dijualnya meningkat. Yang ketujuh, bai najasi adalah kondisi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Yang kedelapan, tadlis adalah tindakan seorang pedagang yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk untuk memberatkan timbangan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tadlis juga dapat berupa situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain. Dan yang terakhir, transaksi barang haram, yaitu transaksi yang terlibat dalam produksi atau penjualan barang atau layanan yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, daging babi, atau aktivitas perjudian. Potensi bisnis Islam di Indonesia. Bisnis Islam memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia, mengingat jumlah umat Islam di Indonesia yang mencapai 87,2% dari total penduduk. Bisnis Islam juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.